Ya, gue beli drone ini nih, drone SJRC. Nih, ini yang gue beli. Jadi ini cuman cadangan doang, bukan antena. Ketemu lagi dengan gue Windy Muhammad di channel Windy Muhammad. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share di channel. Oke, hari ini gue mau memberikan kabar gembira. Hari ini gue baru beli drone, ya. Drone beli di Tokopedia, toko online. Drone ini gue beli sengaja, nggak mau beli yang mahal-mahal. Jadi beli yang budgetnya cukup lah. Ini harganya gue beli di Tokopedia itu 3,2 juta per bulan. Lanjut lah. Kok per bulan sih? Gue beli drone ini gue beli dengan harga 3,2 juta rupiah dengan satu baterai. Ya, sebelum kita bahas tentang drone SJRC, nih ini yang gue beli. Sebelum kita review habis tuntas tentang drone ini, jangan lupa subscribe, like, and share di channel. Oke, review drone SJRC. Check this out. Oke guys, ya, sekitar 3-4 hari yang lalu ya gue beli drone ini nih di Tokopedia. Rencananya drone ini gue pakai buat vlog pastinya ya, buat memenuhi kebutuhan gue dalam konten-konten YouTube. Nah, kita buka drone ini, dapat apa aja sih? Oke guys, yang pertama. Nah, ini drone-nya. Nah, tara, si bagus kan? No. Oke, jadi sebenarnya gue mau menceritakan salah satu hal kesialan gue lagi nih kali ini ya. Jadi 3-4 hari yang lalu gue beli drone SJRC ini ya di Tokopedia. Lalu sempat gue pakai di dekat gue kerja di lapangan buat ngedrone. Nah, sebelumnya karena memang gue pemula di masalah drone ini ya, makanya gue pelajari di YouTube ya. Jadi setidaknya jadi bekal gue nih sebelum nerbangin ini drone. Nah, awal pertama kali gue pakai ini drone gak masalah guys. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini bukan lecet sih, hancur. Ya, jadi baru 3 hari pakai drone ini udah hancur. Ya, di bagian ini udah hancur. Kameranya juga kemarin udah mau lepas. Terus sayapnya juga patah. Ini di bagian sini nggak patah sih, maksudnya hampir patah dia. Ya, retak. Nah, ini sayapnya retak nih di sini. Ya, tadinya gue mau review drone ini dengan kondisi mulus, tapi Tuhan berkehendak lain. Jadi gue nge-review drone ini dalam keadaan hancur. Yang parahnya lagi itu di sini nih, di baterai. Ini hancur banget nih baterainya. Berarti gue harus ganti ini baterai. Ya, ini kisaran kalau ganti baterai 300.000 itu second, 500.000 baru drone kayak begini. Nah, waktu gue mau beli memang ditawarkan pembelian untuk 2 baterai, tapi gue hanya beli 1 dulu. Nah, ternyata untuk pemakaian 1 baterai ini mungkin sekali atau 2 kali penerbangan, cepet habis juga ternyata. Nah, apa aja sih yang gue dapat dari SJRC ini selain baterai? Terus gue dapat buku panduannya. Nah, ya lo harus baca-baca dulu ya. Buku panduan ini dalam bahasa Inggris, jadi kalau lo nggak ngerti atau bingung, lo bisa lihat di YouTube juga seperti apa cara kerjanya. Nah, gue sebagai
pengguna drone pemula, akhirnya dengan kejadian ini ya gue tahu sedikit banyaknya tentang drone ya. Nah, drone ini radius 3 km, tapi ternyata 3 km itu bukan jarak dari titik lu ke secara horizontal ya, tapi 3 km itu horizontal dan vertikal. Jadi radius 3 km, nah setinggi itulah drone lu bisa beroperasi. Nah, ini kira-kira rata-rata 3 km lah untuk drone merek SJRC. Nah, terus dapat apa lagi? Dapat ini nih. Ini dapat baling-balingnya ya. Jadi ini buat prepare kalau misalnya baling-balingnya terjadi insiden, kecelakaan, ini baling-balingnya ada cadangannya nih ya. Nah, terus dapat apa lagi? Nah, ini remote. Nah, gua buka dulu. Nah, remote-nya seperti ini, guys. Ya. Remote-nya seperti ini. Ini juga untuk pengendali. Jadi nanti lu bisa pasang HP-nya di sini ya, dan lu harus download aplikasi tentunya ya. Download aplikasi dari SJRC ini, aplikasi khusus yang menyambungkan drone ini dengan HP lu. Nah, seperti biasa itu harus menggunakan aplikasi. Joystick untuk yang sebelah kanan ini untuk ke kanan ke kiri, sementara kalau yang kiri ini untuk naik turun ya, untuk belokin juga bisa nih yang sebelah kiri. Nah, ini guys, kalau yang ini untuk nyalain yang sebelah kanan yang biru. Nah, ya, ini untuk nyalain. Nah, kalau ini untuk emergency stop, tapi ini jangan dipakai sembarangan, apalagi kalau drone lagi tinggi, jangan dipencet ininya ya, karena baling-balingnya bakal berhenti, bisa jatuh. Jadi ini digunakan kalau memang sudah posisi drone di bawah. Nah, ini tadi untuk joysticknya ya. Nah, ini untuk ganti mode sport atau kamera mode, normal mode ya. Nah, ini untuk ganti-ganti settingannya, mau pakai GPS atau enggak juga bisa pakai settingan ini. Nah, kalau ini sebelah kanan gua ini buat RTH, balik ke tempat dimana dia terbang. Nah, terus guys, kalau ini buat foto nih yang sebelah kiri. Nah, ini bisa buat digeser-geserin ke kanan ke kiri untuk fotonya, untuk zoom in zoom out maksud gua. Nah, ini terus kalau yang ini untuk kameranya bisa dinaik turunin nih, ini ke kanan naik, ke kiri bisa rada turun ke bawah, jadi menghadap ke bawah si kamera ya. Nah, ini terakhir ini tidak berfungsi, jadi ini cuman cadangan doang, bukan antena, pajangan doang, jadi bukan buat antena ya guys ya, cuman nipu doang ininya. Oke, jadi ceritanya gue coba belajar ini di YouTube ya. Cuman sebelum ke situ gue kasih tahu lagi, dapat ini nih, dapat kabel buat ngecas. Nah, kabel ngecasnya juga rada lama nih, dia butuh sampai 5 jam buat ngecas sampai penuh ya, baterai ini penuh. Selain itu dapat memori 32 GB. Nah, ini nih ya, ini yang lu dapat dari ketika lu beli drone SJRC. Nah, cuman kalau gue saranin buat yang mau beli drone ini, lu beli 2 baterai ya, karena kalau dengan 1 baterai itu biasanya sekitar 20 menitan ya untuk ini. Jadi kalau misalnya lu punya 2 baterai itu bisa 40 menitan lu menggunakan drone ini. Jadi kalau misalnya untuk mau lu pakai konten YouTube, sepertinya ya cukup sebenarnya sih ya untuk video dengan 20 menit. Tapi lebih aman lagi kalau menurut gua saranin lu beli 2 baterai ya. Kalau untuk beli 2 baterai itu kisaran jadi 3,6 3,7 dengan 2 baterai. Sementara karena gua belinya 1 baterai itu 3,2 juta untuk dapetin drone ini ya. Dan lu dapet tasnya juga oke ya, tasnya cakep karena dia juga punya pelindung. Untuk tasnya itu ada pelindung seperti ini ya, lu dapat pelindung seperti ini. Dan di tasnya itu ada resleting. Nah, resletingnya ini nih ya, ini buat nyimpen baterai, buat nyimpen alat-alat yang lainnya mungkin ya di sini ya. Nah, itu guys, apa aja yang lu dapat ketika lu beli drone SJRC ini. Nah, sekarang gue mau ceritain pengalaman gue kemarin ya, yang jadi pelajaran juga buat gue.
buat YouTuber pemula juga mungkin, apalagi yang menggunakan drone, ini bisa jadi pelajaran dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, karena kejadiannya begini, ketika gue ingin menggunakan drone ini, yang gue mau review adalah sebuah tower, ya, sebuah tower apartemen. Nah, pada saat kejadian gue menaiki drone ini dengan GPS. Nah, GPS itu penting. Sebelum gue kesana, gue cerita tentang GPS ini ya. GPS itu perlu buat teman-teman itu aktif. Nah, untuk GPS-nya ini memang untuk drone ini tidak semua lokasi bisa lu dapetin GPS yang bagus ya. Jadi lu harus cari lokasi dengan GPS yang bagus. Nah, awalnya itu gua mau review tower ini tapi ternyata susah dapet GPS, makanya gua pindah ke sebuah lapangan bola yang begitu besar. Akhirnya gue coba di sana dapetin GPS. Nah, GPS ini fungsinya adalah untuk menstabilkan si drone ini. Kalau misalnya dia ketiup angin itu bisa stabil, dan ketika dia return to home (RTH) itu juga lebih mudah. Nah, kembali lagi ke cerita gue pengalaman ketika drone ini rusak. Nah, drone ini rusak ketika gue coba untuk ketiga kalinya ya di tempat gue bekerja, karena pada saat itu gue mau review sebuah tower apartemen. Nah, ketika gue coba drone ini, posisi drone itu mengelilingi tower atau gedung. Nah, ketika berada di posisi gedung, drone ini kehilangan sinyalnya. Nah, sebelumnya gue berpikiran bahwa ketika kehilangan sinyal, drone itu bisa kita kembalikan ke RTH ya, return to home. Jadi secara otomatis drone itu bisa balik lagi ke tempat di mana titik dia pertama kali terbang. Nah, tapi perhitungan gue salah karena ketinggian pada saat itu gue menerbangkan sekitar 50 meter. Nah, gue terbangkan sekitar 50 meter, sementara ketika RTH, return to home, itu gue setting di 20 meter. Nah, sebenarnya itu bisa disetting dengan angka yang lebih tinggi dari itu, 120 meter. Cuman gue lupa. Jadi gue setting di angka ketinggian 20 meter ketika RTH. Dan maksud gue waktu ketika itu gue ingin menghindari angin, karena di pinggir-pinggiran gedung itu pasti angin kenceng banget. Makanya gue berpikir takut untuk gue menerbangkan drone ini tinggi-tinggi. Tapi ternyata perhitungan gue salah. Ketika drone ini kehilangan sinyalnya, melakukan return to home atau RTH, drone ini secara otomatis dia akan turun ke ketinggian 20 meter. Nah, dan yang gua baru sadari adalah ketika RTH itu drone itu akan kembali dengan tegak lurus atau sesuai garis lurus ke titik awalnya. Nah, alhasil ketika drone itu kembali tegak lurus ke titik awalnya, drone ini menabrak tower yang gue mau review, guys. Jadi secara garis besar ini adalah video termahal yang pernah gue lakuin mungkin ya. Ya, untuk mereview drone ini gue harus kehilangan drone gue, tapi mudah-mudahan ini masih bisa diperbaiki. Karena kalau dilihat dengan kerusakan baterai ini, artinya gue harus ganti baterai. Ya, berarti 300.000 lah gue bisa beli baterai ya. Nah, terus kalau ini gue lihat dari kerusakannya, ini baling-balingnya semua lecet. Meskipun lecetnya sedikit, gak begitu parah, dan ini masih bisa digunakan. Dan patahan ini pun, patahan ini bisa gue pakai lem Korea mungkin ya, bisa dibenerin. Nah, terus paling gue harus cek nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada tahu tempat servis drone, boleh komentar di bawah. Gue butuh banget lokasi buat servis drone, karena gue mau ngecek kameranya apakah masih berfungsi atau enggak. Nah, sementara ini hancur parah nih yang kepalanya, tapi ini isinya kayaknya memang kopong, nggak ada apa-apa, jadi nggak masalah dengan keadaan seperti ini. Oke guys, itu dia video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, apalagi buat para YouTuber nih yang baru main drone atau siapapun yang baru punya drone. Harus hati-hati ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat banyak orang dan pelajaran buat teman-teman yang baru punya drone nih, terutama jangan sampai terjadi seperti gue ya. Jadi kalau misalnya mungkin
mau mereview sesuatu pun jangan yang terlalu beresiko ya, mereview gedung, mereview hal-hal yang banyak ininya juga rada-rada susah. Takutnya ini drone kembalinya tidak sesuai harapan. Karena gue lumayan rada-rada nyari juga nih. Begitu nyari-nyari ada sih find to drone ya. Di aplikasinya itu bisa kita cari, tapi itu ternyata drone dimana ketika titik sinyal itu hilang ya, jadi bukan tempat dimana dia hilang tapi sinyal itu hilang. Dan benar sesuai prediksi gue, ketika sinyal itu hilang dia ada di belakang tower, dan kalau dia RTH dia balik ke lokasi sebelumnya garis lurus, artinya nabrak tower ya, nabrak gedung. Dan terjadilah ya ini nabrak gedung. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua dan gak ada yang ngalamin kayak gue lagi nih ya syukur-syukur ini masih bisa diperbaiki, masih bisa kita coba buat bikin konten-konten yang menggunakan drone ya. Syukur-syukur itu masih bisa diperbaikin. Oke, mungkin itu aja dari gue video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi guys. Salam sukses dari gue, Windy Muhammad. Pelan-pelan lah, klik, tahan, klik. Ketahuan lu bukan pilotnya. Sosok pilotnya.